Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, peringkat 7 Heavenly Immortal, apakah ini kekuatan dari Deca Stars Martial Ancestor? Sangat kuat, ini terlalu kuat. Pada saat itu, kerumunan dari alam atas Ciliocosm besar berteriak ketakutan. Itu karena ranah Chu Feng sendiri sudah cukup menantang surga di kalangan generasi muda. Namun, kultivasi Li Anzi sebenarnya lebih kuat dari Chu Feng. Selain itu, mereka yang tahu tentang Chu Feng tidak segera berpikir bahwa dia pasti akan kalah dari Li Anzi. Setelah semua, mereka tahu tentang kemampuan yang dimiliki Chu Feng. Bahkan jika kultivasi lawannya itu lebih tinggi dari Chu Feng, tapi keterampilan rahasia yang menantang surga Chu Feng, itu juga memiliki kekuatan pertempuran menantang surga yang mampu melampaui satu tingkat kultivasi. Chu Feng, dengan mempertimbangkan bahwa kamu adalah putra Chu Xuanyuan, jika kamu mengakui kekalahan sekarang, aku tidak akan menyakitimu, dan sebaliknya akan membiarkanmu pergi tanpa cedera, kata Li Anzi kepada Chu Feng. Sementara kata-katanya tampak sopan, tapi itu sebenarnya dipenuhi dengan niat untuk menghina. Aku khawatir kalau aku mengakui kekalahan tidak akan terjadi. Jika kamu benar-benar mampu, kamu dapat mencoba mengalahkanku dengan kekuatanmu sendiri. Kata Chu Feng yang sedang berdiri di tempatnya. Selain itu, dia juga memiliki senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu. Melihat Chu Feng bertindak seperti itu, ekspresi penghinaan Li Anzi sedikit berubah. Dia menyadari bahwa Chu Feng pasti memiliki metode tersembunyi. Kalau tidak mungkin bagi Chu Feng untuk tetap percaya diri setelah dia mengungkapkan kekuatannya. Karena itu masalahnya, janganlah kita menahan diri, dan lepaskan semua kemampuan kita untuk bertarung sesuka hati. Ketika Li Anzi berbicara, tanda petir tingkat surganya muncul di dahinya. Setelah petir level surga muncul, kultivasi Li Anzi juga meningkat dari peringkat 7 surgawi abadi, itu menjadi peringkat 8 surgawi abadi. Setelah ranah Li Anzi meningkat dengan munculnya tanda petirnya, Chu Feng juga melepaskan tanda petirnya. Dengan begitu, kultivasi Chu Feng meningkat dari peringkat 6 surgawi abadi ke peringkat 7 surgawi abadi. Setelah level Divine Lightning Mark Chu Feng muncul, belum lagi orang-orang lain dari generasi muda dari klan surgawi Li, bahkan Li Anzi mengungkapkan sedikit kerutan. Sebagai seseorang yang mengolah teknik misterius hukuman surga, Li Anzi selalu memandang rendah orang lain. Ini terutama ketika tanda petirnya terlepas. Pada saat itu, dia akan mirip dengan seorang raja yang berdiri tinggi di atas ketika menghadapi pemilik garis surgawi lainnya. Namun pada saat itu, setelah Chu Feng melepaskan tanda petir tingkat ilahinya, Li Anzi merasakan rasa penindasan yang sangat kuat. Meskipun kultivasinya jelas lebih unggul dari Chu Feng, tapi sensasi menindasnya masih berhasil mempengaruhinya. Alasan untuk itu adalah, karena sensasi yang menindas itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan seseorang. Malahan sebaliknya, itu berasal dari kedalaman jiwa seseorang, dan juga dari dalam darah seseorang. Itu adalah penindasan darah seseorang. Teknik misterius hukuman surga memang lebih rendah dari teknik misterius hukuman ilahi. Meskipun Li Anzi merasakan penindasan dalam darahnya, tapi dia dengan cepat berhenti mengerutkan keningnya, dan mengungkapkan ekspresi tenang. Dia dipenuhi dengan keyakinan. Jika hanya itu yang kamu mampu, kamu tidak akan bisa melawan aku, kata Li Anzi kepada Chu Feng. Dalam hal ini, bagaimana dengan ini? Tanya Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, pedang perang emas yang cerah dan mempesona segera muncul. Tidak hanya pedang perang era kuno memancar dengan cahaya, tetapi juga memiliki aura penguasa. Itu menyerupai raja di antara senjata, dan juga memandang rendah semua makhluk hidup. Lebih jauh lagi, kekuatan pedang perang era kuno yang mengesankan sudah jelas bukan keberanian palsu. Pada saat yang sama ledang itu muncul, kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu mengatasi satu tingkat kultivasi juga muncul. Pedang itu benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui tingkat kultivasi. Pedang apa itu? Ini bukan teknik abadi atau keterampilan bela diri tabu abadi. Mungkinkah itu keterampilan rahasia? Orang itu benar-benar memiliki keterampilan rahasia yang menantang surga. Setelah Chu Feng melepaskan pedang perang era kunonya, ekspresi generasi muda klan Li Surgawi segera berubah.
Mereka akhirnya menyadari, mengapa Chu Feng bisa begitu percaya diri. Itu karena Chu Feng benar-benar memiliki keterampilan rahasia yang menantang surga, yang mampu melampaui tingkat kultivasi. Meskipun ranah Chu Feng hanya bisa ditingkatkan ke peringkat 7 surgawi abadi setelah menggunakan teknik misteri hukuman ilahinya, dan sama sekali tidak cocok untuk peringkat 8 ranah surgawi abadi Lianzi, tapi itu tidak sama terjadi ketika Chu Feng memiliki pedang emas besar dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga. Dengan mengandalkan pedang itu, Chu Feng mampu bersaing dengan Lianzi. Oh, jadi begitu. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Namun, kamu masih akan dikalahkan olehku hari ini, kata Lianzi kepada Chu Feng. Semuanya, mengapa kalian semua masih berdiri di sini? Pertempuran yang akan datang bukanlah sesuatu yang kalian semua bisa tahan. Mungkinkah kalian semua ingin aku lindungi? Ucap Chu Feng. Chu Feng sengaja melirik Chu Ziyuan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Ziyuan berubah sangat buruk. Itu seolah-olah dia telah diberi makan kotoran babi. Namun dia tidak berani mengucapkan sedikit pun omong kosong. Dengan terpaksa, dia berdiri dan kembali ke tempat yang lainnya dari Chu Heavenly Clan berdiri. Chu Ziyuan saat ini adalah penjahat. Baik kakek dan hidupnya sendiri, itu berada dalam genggaman Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa berani berbicara kembali dengan Chu Feng? Pada saat yang sama dengan Chu Ziyuan meninggalkan panggung pertempuran, Lian dan klan surgawi Li lainnya juga meninggalkan panggung pertempuran. Meskipun kata-kata Chu Feng meremehkan mereka, tapi mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan bisa bertahan di panggung pertempuran, itu ketika pertempuran antara Chu Feng dan Lianzi sudah dimulai. Setelah semua orang meninggalkan panggung pertempuran, Chu Feng berkata kepada Lianzi, "Ayo maju, biarkan aku mengalami kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh anggota terkuat dari generasi muda klan surgawi Li," ucap Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, semua kerumunan mengungkapkan ekspresi penuh dengan antisipasi. Saat masalah ini berdiri, semua kerumunan yakin bahwa Chu Feng adalah anggota terkuat yang sebenarnya dari generasi muda klan surgawi. Adapun Lianzi, tidak perlu diragukan bahwa dia adalah anggota terkuat dari generasi muda klan surgawi Li. Konfrontasi antara mereka berdua, terlepas dari hasilnya, itu akan menjadi sesuatu yang orang akan bicarakan dengan antusias di masa depan. Pertempuran ini sangat layak untuk dinantikan. Dan, wush! Tiba-tiba saja Lianzi membalik pergelangan tangannya, dan persenjataan abadi yang tidak lengkap muncul di tangannya. Kemudian, dia melambaikan armamen immortal yang tidak lengkapnya, lalu mengirimkan sinar pedang berbentuk bulan sabit emas. Wush wush wush. Saat berikutnya, panah emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bilah sabit emas. Panah itu ditembakkan dengan gaya tendangan voli menuju Chu Feng. Apa yang Lianzi telah gunakan, itu adalah teknik abadi. Selanjutnya, itu adalah teknik immortal peringkat 3. Serangan Lianzi benar-benar luar biasa sejak awal. Tanpa mendarat di panggung pertempuran, Lianzi secara langsung melepaskan teknik immortal peringkat 3 yang begitu kuat kepada Chu Feng dari kereta perangnya. Di sisi lain, Chu Feng sudah siap untuk serangan mendadak Lianzi. Tanpa bergerak, dengan hanya pikirannya saja, pedang perang era kuno berdiri di depan Chu Feng seperti perisai. Saat berikutnya, tendangan panah itu pun tiba. Bang! Mereka bertabrakan dengan pedang perang era kuno. Namun sayangnya, tabrakan mereka mirip dengan batu yang hancur menabrak dinding baja. Mereka semua hancur karena benturan, dan kemudian menghilang ke udara yang tipis. Di depan pedang perang era kuno, teknik immortal peringkat 3 Lianzi sebenarnya tidak dapat menahan satu pukulan pun. Melihat adegan ini, ekspresi Lianzi langsung berubah. Kejutan juga muncul di matanya. Teknik immortal peringkat 3 miliknya, itu dilepaskan dengan kekuatan persenjataan immortal yang tidak lengkap. Namun bukan hanya Chu Feng yang tidak menggunakan teknik abadi untuk menahannya, tapi dia bahkan tidak menggunakan persenjataan abadi yang tidak lengkap. Hanya dengan mengandalkan keterampilan rahasia itu sendiri, Chu Feng berhasil menetralkan teknik immortal peringkat 3. Ini saja sudah menggambarkan bahwa, pedang perang era kuno Chu Feng tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu mengatasi tingkat kultivasi, tetapi kekuatannya juga lebih kuat daripada yang dibayangkan orang. Jika hanya itu yang kamu mampu, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkanku, kata Chu Feng kepada Lianzi. Hahaha.
Li Anzi tiba-tiba tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, dan banyak orang bingung dengan tawanya. Padahal sudah jelas Li Anzi berada di pihak yang kurang beruntung selama pertemuan pertama mereka. Jadi, mengapa dia masih bisa tertawa? Chu Feng, keterampilan rahasiamu itu memang luar biasa. Namun, kekuatan pertempuranmu yang menantang surga itu berasal dari skill rahasiamu, dan bukan dari dirimu. Kamu hanya bisa mengandalkan skill rahasiamu untuk bertarung melawanku. Jika tebakan aku benar, keterampilan rahasia itu adalah teknik terkuatmu. Adapun aku telah memahami banyak teknik abadi yang berbeda. Teknik immortal peringkat 3 itu pastinya bukan teknik immortal terkuat di gudang senjataku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keterampilan rahasiamu itu akan dapat mengalahkanku? Li Anzi bertanya pada Chu Feng. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, banyak orang dari generasi muda merasakan apa yang dikatakan Li Anzi sangat masuk akal. Seperti yang dia katakan, keterampilan rahasia Chu Feng sangat menantang surga. Namun, tidak peduli seberapa menantang surganya keterampilan rahasia tersebut, itu tetap saja hanya berasal dari tekniknya. Saat ini, Chu Feng hanya bisa mengandalkan keterampilan rahasianya untuk melawan Li Anzi. Chu Feng telah mengeluarkan kartu asnya sejak awal, sedangkan Li Anzi tidak. Melihatnya seperti ini, situasinya memang sangat tidak menguntungkan bagi Chu Feng. Apakah aku akan bisa mengalahkanmu atau tidak? Bukankah kamu akan tahu begitu kamu mencobanya? Ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian dengan pikirannya, pedang perang era kuno yang berdiri di depannya, itu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan terbang ke arah Li Anzi. Chu Feng sebenarnya memulai serangannya kepada Li Anzi. Melihat serangan Chu Feng yang masuk, Li Anzi tidak bertindak sembarangan. Dia mengarahkan persenjataan abadi tidak lengkapnya ke arah Chu Feng. Sinar keemasan itu melesat dari persenjataan abadi tidak lengkap milik Li Anzi. Saat berikutnya, sinar keemasan itu berubah menjadi palu besar dengan panjang lebih dari 1000 meter. Segera, palu besar itu pun bertabrakan dengan pedang perang era kuno. Bang! Gemuruh yang menusuk telinga langsung beresonansi, itu ketika riak energi yang kuat mendatangkan malapetaka di udara. Pada saat itu, ekspresi kerumunan menjadi tegang. Alasan untuk itu adalah, karena palu emas raksasa benar-benar berhasil mengalahkan pedang perang era kuno Chu Feng. Peringkat 4 teknik abadi, itu adalah teknik immortal peringkat 4. Seseorang berteriak kaget. Sebenarnya, bahkan tanpa orang itu mengingatkan kerumunan, mereka semua dapat mengatakan bahwa teknik abadi yang digunakan Li Anzi, itu adalah teknik immortal peringkat 4. Dentang dentang dentang. Pada saat itu, bunyi dering lebih dari 10 kali itu lebih menusuk telinga daripada suara lonceng dari langit tanpa henti. Suara menusuk telinga itu mengguncang lingkungan mereka dengan keras. Bahkan para kultivator bela diri yang hadir, mereka merasa seolah-olah telinga mereka berdengung. Teknik immortal peringkat 4 Li Anzi berulang kali menyerang pedang era kuno Chu Feng, dan mendorongnya ke arah Chu Feng tanpa henti. Li Anzi sangat cerdas. Dia tahu bahwa orang yang bertempur melawannya bukan kekuatan Chu Feng sendiri, melainkan keterampilan rahasia Chu Feng. Chu Feng sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Selama dia terus menekan dengan serangannya dan berhasil mendaratkan serangan pada Chu Feng tidak diragukan lagi akan dikalahkan olehnya. Namun sayangnya untuk Li Anzi, Chu Feng jelas bukan lawan yang biasa-biasa juga. Chu Feng sudah mencapai penguasaan atas pedang perang era kunonya. Selain itu, Chu Feng memiliki pengamatan yang luar biasa, dan juga reaksi cepat. Dengan demikian, setiap serangan Li Anzi dapat dilihat oleh Chu Feng, dan langsung diblokir menggunakan pedang perang era kuno. Pedang raksasa dan palu raksasa bertabrakan di udara berulang kali. Konfrontasi antara mereka berdua, itu adalah apa yang menyebabkan suara ribut yang menusuk telinga tanpa henti. Sementara pedang perang era kuno mampu memblokir teknik immortal peringkat 4 dengan kesulitan, dan pedang itu juga tidak sekuat teknik abadi Li Anzi. Dengan setiap tabrakannya, pedang itu akan dikalahkan. Sebagai pedang perang era kuno terus dipukul mundur, teknik immortal peringkat 4 Li Anzi mulai tumbuh lebih dekat dan lebih dekat dengan Chu Feng. Tampaknya, hasil pertempuran telah diputuskan. Melihat ini, generasi muda klan surgawi Li mengungkapkan senyum di wajah mereka. Namun, orang-orang dari alam atas Cilio Kosem besar yang mengetahui kemampuan Chu Feng juga tahu, bahwa Chu Feng memiliki lebih dari satu keterampilan rahasia yang menantang surga.
Mereka tahu bahwa dia masih punya kartu untuk dimainkan. Bas-bas. Benar saja, saat teknik abadi Li Anzi semakin dekat dengan Chu Feng, dengan pemikirannya, kapak perang emas cerah dan menyilaukan segera muncul. Kapak perang era kuno tidak memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Namun setelah kapak itu muncul, sebenarnya kapak itu menyatu dengan pedang perang era kuno. Penampilannya memperkuat pedang perang era kuno, dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih kuat. Sementara itu, teknik abadi immortal peringkat 4 Li Anzi telah tiba lagi. Saat bertabrakan dengan pedang perang era kuno Chu Feng, gemuruh yang keras dan menusuk telinga terdengar sekali lagi. Namun sekarang, pedang perang era kuno tidak dipukul mundur lagi. Malahan sebaliknya, palu besar Li Anzi yang bergetar hebat sebelum dihempaskan beberapa ribu meter jauhnya. Ini, apa-apaan itu? Ini keterampilan rahasia lain. Dua skill rahasia itu benar-benar menyatu bersama dan memperkuat kekuatan mereka. Sebenarnya berapa banyak keterampilan rahasia yang dimiliki Chu Feng? Melihat Chu Feng memadukan kapak besar dengan pedang besar, generasi muda klan surgawi Li mulai mengerutkan kening mereka. Mereka tahu betul bahwa keterampilan rahasia biasa tidak akan bisa bersatu satu sama lain. Satu-satunya pengecualian untuk masalah ini adalah, jika keterampilan rahasia awalnya memiliki kemampuan alami untuk bergabung satu sama lain. Namun, keterampilan rahasia seperti itu sangat sulit didapat, apalagi dua keterampilan rahasia yang kuat. Pada saat itu, terlepas dari apakah mereka mau mengakuinya, generasi muda Li Heavenly Clan merasa ketakutan terhadap Chu Feng dari lubuk hati mereka. Pertama karena ada teknik hukuman misterius ilahi, lalu ada keterampilan rahasia yang menantang surga. Chu Feng telah berhasil melawan Li Anzi dengan ranah peringkat 6 surgawi abadi. Ini sudah membuktikan bahwa Chu Feng memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang rendah. Mereka saat ini benar-benar takut pada Chu Feng. Selain itu, jika dibandingkan dengan klan surgawi Li lainnya, ekspresi Li Anzi tetap tidak berubah. Dengan gelombang persenjataan abadi tidak lengkapnya, palu besar itu menghilang. Kemudian, dia mengarahkan persenjataan abadi tidak lengkapnya ke arah Chu Feng, dan cahaya keemasan segera keluar. Mengaum. Tiba-tiba saja, raungan nyaring segera terdengar. Cahaya keemasan berubah menjadi badak emas. Badak ini sangat besar. Tubuhnya setinggi 1000 meter, dan panjangnya 3000 meter. Aura yang dipancarkannya berkali-kali lebih kuat daripada palu emas besar dari sebelumnya. Bepergian melalui udara, badak emas itu menyebabkan getaran spasial di bawah kakinya dengan setiap langkahnya. Bahkan bumi saja dibuat bergetar. Badak itu tampak sangat kuat, dan itu adalah teknik immortal peringkat 5. Segera, teknik immortal peringkat 5 bertabrakan dengan pedang perang era kuno Chu Feng dan kapak perang era kuno. Bahkan ledakan yang sangat keras terdengar. Bang! Keterampilan rahasia menyatu Chu Feng sebenarnya dipukul mundur 100 meter dari Chu Feng. Teknik immortal peringkat 5 ini sangat kuat, hingga bahkan keterampilan rahasia Chu Feng yang menyatu itu tidak mampu melawannya. Melihat ini, kerumunan mulai khawatir. Ini terutama bagi orang-orang yang berharap Chu Feng menang. Mereka semua merasa sangat gugup. Kekuatan teknik immortal peringkat 5 itu terlalu kuat. Meskipun pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno tidak hancur, tapi mereka sudah jelas bukan tandingan badak emas itu. Hanya satu serangan saja, itu telah mendorong mereka kembali kepada Chu Feng. Jika badak emas menyerang mereka lagi, bahkan jika Chu Feng berhasil selamat dari serangan itu, maka dia akan terluka parah. Mengaum. Tepat pada saat itu, raungan lain sekora terdengar. Badak emas peringkat 5 teknik abadi telah melepaskan serangan lain. Melihat serangan tak terhentikan dari badak emas, banyak orang mulai berkeringat dingin karena khawatir kepada Chu Feng. Namun, Chu Feng terus memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Tiba-tiba saja Chu Feng membalik pergelangan tangannya, dan persenjataan abadi yang tidak lengkap muncul di tangannya. Kerumunan bingung oleh tindakannya. Meskipun persenjataan abadi yang tidak lengkap akan dapat memperkuat kendali Chu Feng, atas pedang perang era kuno dan kapak perang era kunonya, tapi itu seharusnya tidak cukup untuk menahan teknik immortal peringkat 5. Pada saat kerumunan merasa bingung, Chu Feng mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan. Lalu kemudian dia berteriak ringan. Dengan teriakannya, pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno mulai terbang ke arahnya. Saat mereka terbang, dua keterampilan rahasia itu juga mulai menyusut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.